Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Marcanda Putri, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 19044210054, kelas BKT 4B jurusan akuntansi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang kas rupiah, giro Bank Indonesia, dan giro wajib minimum untuk memenuhi tugas akuntansi bank dengan dosen pengajar Ibu Novitasari SPD MAK. Oke, langsung saja kita menuju pembahasan. Yang pertama, kas bank. Apa sih pengertian dari kas bank itu? Nah, menurut standar akuntansi, kas ialah pembayaran bernilai uang yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan kas bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang bisa dipergunakan secara bebas untuk membiayai transaksi bisnis perusahaan. Jadi, kas bank ini adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank berupa tabungan atau simpanan dan giro atau bilet yang dapat ditarik setiap saat. Nah, ragam transaksi yang dilakukan ini bisa berupa penyetoran, penarikan, dan pemindahan. Selanjutnya, apa sih pengertian dari akuntansi kas bank ini? Oke, akuntansi kas bank itu lebih dikenal dengan istilah rekonsiliasi bank. Nah, pengertian rekonsiliasi bank ini ialah proses penyesuaian informasi catatan kas antara catatan atas laporan keuangan perusahaan dan bank. Rekonsiliasi bank ini diartikan juga sebagai kegiatan merinci perbedaan terhadap catatan di bank sebagai pengelola transaksi dan catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau bank statement. Nah, pada umumnya, penerimaan kas bank ini dicatat di sisi debit, sedangkan pengeluaran kas ini dicatat di sisi kredit. Jadi, proses rekonsiliasi bank ini akan memperlihatkan seluruh transaksi yang telah dilakukan selama periode tertentu yang sudah ditentukan. Nah, biasanya akuntan ini akan membuat jurnal penyesuaian dengan menggunakan bukti yang dianggap sah dan valid jika ada perbedaan antara jenis-jenis laporan keuangan perusahaan dengan catatan transaksi bank. Fungsi rekonsiliasi bank ini diantaranya itu dilakukan rekonsiliasi ini untuk mengungkapkan dan ketidakwajaran pada catatan perusahaan di bank. Prosedur rekonsiliasi juga dilakukan untuk mencari sebab-sebab ketidaksamaan antara saldo di bank dan perusahaan. Selain itu, rekonsiliasi juga berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan di rekening kas dan catatan di bank. Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya rekonsiliasi bank dalam manajemen kas. Apa sih penyebab terjadinya rekonsiliasi bank ini? Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank diantaranya adalah yang pertama, kredit bank, yaitu penagihan atau deposito bank demi kepentingan nasabah yang tidak diketahui oleh nasabah sampai pencetakan rekening koran. Nah, yang kedua ada kesalahan bank atau nasabah. Kesalahan pencatatan antara dua pihak akan mengakibatkan saldo bank ini tidak sama dengan saldo buku nasabah. Biasanya akuntan perusahaan ini akan membuat jurnal penyesuaian untuk mengatasi masalah ini. Yang ketiga, ada beban bank. Beban bank adalah beban yang dicatat oleh bank terhadap saldo nasabah untuk pos-pos seperti biaya pelayanan, penulisan cek, dan lain-lain yang mungkin tidak disadari nasabah akan mengurangi dana perusahaan yang ada di bank. Nah, beban bank inilah yang biasanya akan dibuatkan jurnal akuntan di perusahaan sesuai siklus akuntansi biaya. Selanjutnya, yang keempat, ada setoran dalam perjalanan. Setoran kas akhir bulan yang dicatat pada buku penyetor dalam 1 bulan di bank akan diterima dan dicatat oleh bank pada bulan berikutnya. Dan yang kelima, ada cek yang masih beredar, yaitu cek yang ditulis oleh penyetor. Dicatat ketika dituliskan tetapi belum dicatat atau belum dijelaskan oleh bank sampai pada bulan berikutnya. Nah, sebagai bukti tertulis atau dokumen untuk penerimaan kas bank ini biasanya terdiri dari kopi nota, kontan, kwitansi, atau bukti yang dibuatkan sendiri oleh perusahaan, yaitu bukti kas masuk. Sedangkan untuk bukti tertulis atau dokumen pengeluaran kas bank terdiri dari nota kontan, kwitansi, atau bukti yang dibuatkan sendiri oleh perusahaan, yaitu bukti kas keluar. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tentang apa itu rekonsiliasi bank, nah selanjutnya kita ada contoh soal nih dari rekonsiliasi bank. Pada tanggal 1 Juli 2016,
Perkiraan bank di buku besar PT Debit memperlihatkan saldo senilai 2.303.000. Nah, di bulan Juli 2016, buku penerimaan kas memperlihatkan jumlah senilai 4.730.000. Tapi pada buku pengeluaran kas memperlihatkan jumlah senilai 6.572.725. Data yang berkaitan rekonsiliasi bank antara lain seperti berikut. Cek-cek yang beredar yang pertama, sudah dikredit oleh Bank Jasa Giro pada bulan Juli 2016 senilai 7.425. Yang kedua, cek nomor 10203 senilai 157.000 dicatat dalam laporan buku pengeluaran senilai 175.000. Yang ketiga, sedangkan untuk cek nomor 10217 senilai 240.000 dibukukan senilai 24.000 semuanya untuk pembelian barang dagangan. Yang keempat, setoran kas senilai 925.000 pada tanggal 31 Juli 2016 belum dicatat dalam rekening koran bank sebab kas telah ditutup. Yang kelima, bank sudah mengkredit rekening PT Debit atas kiriman uang dengan jumlah 199.950 yang diperoleh dari pelanggan untuk melunasi uangnya. Yang selanjutnya, setoran cek yang diperoleh dari PT Debit senilai 120.000 pada tanggal 28 Juli 2016 sudah ditolak sebab saldo tidak mencukupi. Nah, di sini pada kasus ini diminta yang pertama, buatlah bank rekonsiliasi per 31 Juli 2016 untuk menyesuaikan saldo menurut rekening koran dengan saldo berdasarkan perkiraan bank. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Nah, bisa kita lihat bersama-sama pada slide ini terdapat laporan rekonsiliasi dan sampingnya terdapat jurnal penyesuaian atas kasus pada slide sebelumnya. Yang pertama, PT Debit laporan rekonsiliasi bank periode 31 Juli 2017. Saldo menurut bank sebesar 1.220.000 yang akan ditambah dengan kas di tangan sebesar 925.000, jadi totalnya 2.145.000. Lalu dikurangi cek yang masih beredar sebesar 1.800.000 dan didapatkan saldo yang benar menurut bank sebesar 345.000. Lalu yang berikutnya ada saldo menurut perusahaan sebesar 457.275 yang akan ditambahkan dengan pendapatan jasa giro sebesar 7.425, koreksi kesalahan cek nomor 10203 sebesar 18.000 dan kiriman uang sebesar 199.950. Total sementara yaitu 225.375. Nah, 225.375 ini akan ditambahkan dengan saldo menurut perusahaan yang awal tadi yaitu 457.275. Jadi didapatkan total sementara sebesar 682.650. Nah, selanjutnya akan dikurangi pada koreksi kesalahan cek nomor 10217 sebesar 216.000, beban admin bank sebesar 1.000, beban cetak buku cek ini sebesar Rp650 dan cek kosong sebesar Rp120.000 sehingga didapatkan 337.650 yang akan dikurangkan dengan total yang tadi sebesar 682.650.000. Jadi setelah dikurangkan hasilnya 345.000 dan hasil akhir akan saldo menurut perusahaan sama dengan saldo menurut bank. Nah, setelah hasil akhirnya sama, lanjut kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Nah, pada tanggal 31 Juli 2016, jurnalnya adalah kas di bank sebesar 7.425 di debit dan pendapatan jasa giro sebesar 7.425 di kredit. Yang kedua, pada tanggal 31 Juli 2016 ini ada kas di bank di debit sebesar 18.000 dan utang dagang di kredit sebesar 18.000. Masih pada tanggal yang sama yaitu 31 Juli 2016.
Jurnal selanjutnya yaitu kas di bank di debit sebesar 199.950 dan piutang dagang di kredit sebesar 199.950. Jurnal berikutnya yaitu ada piutang dagang sebesar 216.000 di debit dan kas di bank di kredit sebesar 216.000. Nah, lalu ada beban admin bank sebesar 1.000 dan kas di bank sebesar 1.000 di kredit. Nah, selanjutnya ada beban admin bank lagi terhadap buku cetak tadi sebesar Rp650 di debit dan kas di bank sebesar Rp650 di kredit. Dan yang terakhir ada piutang dagang di debit sebesar Rp120.000 dan kas di bank sebesar Rp120.000. Setelah membahas tentang rekonsiliasi bank, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian petty cash. Apa sih petty cash itu? Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Nah, pengeluaran yang relatif kecil ini sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Petty cash ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada sistem dana tetap atau impress fund system, di mana dalam sistem ini pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mencatat debit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak di jurnal, tetapi hanya diarsipkan sehingga saldo dana kas kecil akan tetap bila arsip tersebut diperhitungkan. Nah, ciri khas dalam penggunaan metode ini adalah pada pengisian kembali cash yang ada, pada saat pengisian kembali ini bank akan mendebet biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kas. Nah, sistem dana tetap ini merupakan metode pertama yang biasa digunakan atau metode tetap di mana rekening yang ada jumlahnya akan selalu tetap. Pengisiannya ini akan dilakukan sesuai dengan pengeluaran yang telah dilakukan sehingga jumlah uang yang ada akan sama dengan jumlah yang ditetapkan. Pencatatan dilakukan ketika jumlah uang yang ada di kas kecil ini sudah tidak lagi dirasa cukup dan harus dilakukan pengisian ulang. Oke, selanjutnya ada sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system, di mana dalam sistem ini pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebet dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian, kas kecil akan didebet biaya-biaya atau hutang yang bersangkutan dikeluarkan dan mengkredit rekening dana kas kecil. Sedangkan pada saat pengisian kembali berarti akan menambah dana kas kecil yang belum dipakai. Nah, caranya dengan mendebet rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Oke, pada sistem dana berfluktuasi ini menghendaki nominal yang tidak harus sama dengan nominal awal saat pertama kali diambil kebijakan. Misalkan saja jika nominal kas awal sejumlah 1 juta, ketika sudah digunakan jumlah uang akan berkurang dan perlu diisi kembali. Nah, saat pengisian ini perusahaan yang menggunakan sistem ini boleh memberikan jumlah uang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, jumlahnya tidak harus sama dengan saldo awal, boleh bertambah dan berikut ada contoh soal tentang petty cash. Bank Sukses Cabang Bandung melakukan transaksi yang berkaitan dengan kas kecil sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2007 dibentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Yang kedua, pada tanggal 5 Mei 2007 dibayar biaya rapat sebesar 100.000. Yang ketiga, pada tanggal 8 Mei 2007 dibayar biaya transport sebesar 50.000. Yang keempat, pada tanggal 13 Mei 2007 dibayar biaya makan siang karyawan sebesar 130.000. Yang kelima, pada tanggal 16 Mei 2007 dibayar biaya langganan majalah dan koran sebesar 125.000. Dan yang keenam, pada tanggal 23 Mei 2007 dibayar biaya transport sebesar 60.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 30 Mei 2007 kas kecil diisi kembali sebesar 465.000. Perintahnya,
Buatlah jurnal berdasarkan transaksi di atas dengan menggunakan Impress Fund System dan Fluctuating System. Oke, yang pertama pencatatan transaksi dengan menggunakan Impress Fund System. Jurnalnya pada tanggal 1 Mei 2007 dana kas kecil di debit sebesar 500.000 dan kas di kredit sebesar 500.000. Yang kedua, pada tanggal 5 Mei 2007, biaya rapat di debit sebesar 100.000. Pada tanggal 8 Mei 2007, biaya transport di debit sebesar 50.000. Pada tanggal 13 Mei 2007, biaya makan siang karyawan di debit sebesar 130.000. Pada tanggal 16 Mei 2007, biaya langganan majalah dan koran di debit sebesar 125.000. Dan pada tanggal 23 Mei 2007, biaya transport juga di debit sebesar 60.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 30 Mei 2007, di dalam jurnal dicatat sebagai kas di kredit sebesar 465.000. Nah, yang selanjutnya yaitu pencatatan transaksi dengan menggunakan Fluctuating System. Pada tanggal 1 Mei 2007, dana kas kecil di debit sebesar 500.000 dan kas di kredit sebesar 500.000. Nah, pada 5 Mei tahun 2007, biaya rapat di debit sebesar 100.000 dan dana kas kecil di kredit sebesar 100.000. Nah, pada tanggal 8 Mei 2007, biaya transport di debit sebesar 50.000 dan dana kas kecil di kredit sebesar 50.000. Pada tanggal 13 Mei, biaya makan siang karyawan ini di debit sebesar 130.000 dan dana kas kecil di kredit sebesar 130.000 juga. Nah, pada tanggal 16 Mei 2007 ini biaya langganan majalah dan koran di debit sebesar 125.000 dan dana kas kecil di kredit sebesar 125.000. Pada tanggal 23 Mei, jurnalnya biaya transport di debit sebesar 60.000 dan dana kas kecil di kredit sebesar 60.000. Dan yang terakhir pada tanggal 30 Mei, dana kas kecil di debit sebesar 465.000 dan kas di kredit sebesar 465.000. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Giro Bank Indonesia. Yang pertama ada pengertian Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia adalah rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada Giro Bank Indonesia adalah penyediaan likuiditas. Nah, dengan Giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Clearing di sini yaitu ada clearing keluar yang merupakan kegiatan penerimaan warkat clearing dari nasabah untuk ditagihkan atau diserahkan ke bank lain melalui lembaga clearing. Dan yang kedua ada clearing masuk yang merupakan kegiatan penerimaan warkat clearing yang diterima dari bank lain atas beban rekening nasabah yang ditata usahakan di bank yang bersangkutan. Nah, di samping itu, Giro Bank Indonesia juga dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar jumlahnya, pemberian kredit bank, dan sebagainya. Transaksi Giro BI ini lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing, pemindah bukuan, pengambilan, dan penyetoran uang tunai ke Bank Indonesia oleh bank. Selanjutnya ada contoh soal tentang transaksi Giro BI. Yang pertama pada kasus pengambilan tunai. Tanggal 1 Desember 2019, Bank ABC Malang mengambil tunai dana di Bank Indonesia Malang sebesar 500 juta. Nah, jadi jurnalnya adalah kas di debit sebesar 500 juta dan Giro Bank Indonesia di kredit sebesar 500 juta. Yang kedua, ada penyetoran tunai. Kasusnya yaitu tanggal 3 Desember 2019, Bank ABC Malang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 300 juta. Oke, jurnalnya yaitu Giro Bank Indonesia sebesar 300 juta di debit dan kas di kredit sebesar. Nah, yang ketiga ada penarikan clearing. Contoh kasusnya yaitu tanggal 4 Desember 2019, Bank ABC Malang menerima tagihan dari Bank Setia Hati Malang sebesar 100 juta untuk beban saudara Budi.
Oke, jurnal yang dibuat adalah Giro Saudara Budi di debit sebesar 100 juta dan Giro Bank Indonesia di kredit sebesar 100 juta. Nah, yang selanjutnya ada penyetoran clearing. Contoh kasusnya, tanggal 5 Desember 2019, Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada hari itu juga clearing kedua dinyatakan berhasil sebesar 200 juta. Nah, untuk keuntungan rekening Giro Saudara Budi ini, maka jurnal pada clearing kedua ini akan dicatat sebagai berikut. Yang pertama, Giro Bank Indonesia di debit sebesar 200 juta dan Giro Saudara Budi di kredit sebesar 200 juta. Nah, setelah kita membahas tentang Giro Bank Indonesia, selanjutnya kita akan membahas tentang Giro Wajib Minimum. Yang pertama, ada pengertian Giro Wajib Minimum itu sendiri. Apa sih giro wajib minimum itu? Nah, giro wajib minimum atau yang disebut dengan reserve requirement adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Nah, apa sih itu dana pihak ketiga? Dana pihak ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Dan selanjutnya ada jenis-jenis giro wajib minimum. Yang pertama ada GWM primer, yaitu simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di Bank Indonesia yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Setelah ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2016, saat ini besaran GWM primer ini adalah 6,5% yang sebelumnya sebesar 7,5%. Nah, GWM primer ini merupakan alat untuk ekspansi atau menambah likuiditas bank apabila diturunkan. Salah. Nah, yang berikutnya ada jenis-jenis giro wajib minimum. Yang pertama ada giro wajib minimum primer, yaitu simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di Bank Indonesia yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Setelah ditetapkan pada 16 Maret 2016, saat ini besaran giro wajib minimum primer ini sebesar 6,5% yang sebelumnya sebesar 7,5%. Nah, artinya GWM primer ini merupakan alat untuk ekspansi atau menambah likuiditas bank apabila diturunkan. Sebaliknya, jika dirasa perlu mengerem penyaluran kredit, mengerem penyaluran kredit, GWM ini bisa dinaikkan atau mengurangi likuiditas bank. Nah, kebijakan GWM ini ditunjukkan untuk mempengaruhi likuiditas sehingga dapat mempengaruhi juga suku bunga maupun kapasitas penyaluran kredit bank. Yang selanjutnya yaitu ada giro wajib minimum sekunder, yaitu cadangan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank berupa surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, dan surat berharga negara SBN. Nah, besaran GWM sekunder ini ditetapkan dalam rasio dana pihak ketiga juga. Nah, pada Maret 2016 ini juga besaran GWM di sekunder ini ditetapkan 4% dalam rupiah dan untuk falasnya tidak ada. Nah, kebijakan GWM sekunder ini ditunjukkan untuk mempengaruhi cadangan likuiditas bank sekaligus pendalaman sektor keuangan. Apabila dinaikkan, tujuannya adalah untuk mengurangi kapasitas kredit. Dan sebaliknya, jika diturunkan, tujuannya untuk menambah kapasitas kredit bank. Yang ketiga yaitu ada giro wajib minimum LVR atau giro wajib minimum berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpun dana bank atau yang disebut LVR, loan to funding, yakni simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di bank sentral.
sebesar persentase tertentu yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi LVR bank dan LVR target yang ditetapkan oleh BI. Nah, target LVR rupiah ini pada 24 Agustus 2016 diubah menjadi 80% sampai 92% dari sebelumnya 78% sampai 92% dan untuk falas tidak ada. Nah, tujuan dari giro wajib minimum LVR ini untuk mendorong penyaluran kredit bank tetap berada dalam rentang yang ditentukan agar mendorong intermediasi sehingga pertumbuhan ekonomi terpacu tetapi tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Oke, selanjutnya ada pelaporan giro wajib minimum atau reserve requirement. Nah, posisi kas dan giro Bank Indonesia harus dilaporkan ke BI setiap akhir pekan yang ditunjukkan dengan rasio giro wajib minimum. Nah, untuk menentukan reserve requirement ini sebenarnya ada dua cara nih teman-teman. Yang pertama, ada log reserve requirement atau LRR, adalah ketentuan reserve requirement berdasarkan kewajiban yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Dan yang kedua ada contemporaneous reserve requirement atau CRR, adalah ketentuan reserve requirement yang dihitung berdasarkan keadaan kewajiban sesaat pada periode waktu yang sama. Nah, ketentuan reserve requirement atau giro wajib minimum di Indonesia ini kita menganutnya yang lag reserve requirement atau LRR. Nah, rasio giro wajib minimum ini untuk valuta rupiah minimum 5% dan untuk valuta asing minimum 3%. Formula untuk menentukannya yaitu giro wajib minimum sama dengan rata-rata harian jumlah alat likuid dalam satu masa laporan dibagi rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga dalam satu masa pelaporan pada dua masa pelaporan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk tentang contoh soal giro wajib minimum. Di sini terdapat latihan giro wajib minimum yang mengatakan bahwa Bank Omega memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai 31 bulan Maret 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 24 sampai 26 Maret 2012 sebesar 10 triliun. Yang kedua, tanggal 27 sampai 29 Maret 2012 sebesar 25 triliun. Dan yang ketiga, tanggal 30 sampai 31 Maret 2012 sebesar 40 triliun. Untuk perhitungan loan to deposit, rasio selama tanggal 24 sampai 26 Maret 2012 ini adalah sebesar 78%. Dan untuk tanggal 27 sampai 29 Maret ini sebesar 74%. Dan 30 sampai 31 Maret sebesar 70%. Sedangkan perhitungan untuk giro wajib minimum selama tanggal 8 sampai dengan 15 April 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 8 sampai 10 April 2012 sebesar 1 triliun. Yang kedua, tanggal 11 sampai 13 April sebesar 1 triliun 950 miliar. Nah, yang ketiga, tanggal 14 sampai 15 April sebesar 3 triliun 750 miliar. Nah, suku bunga JIBOR untuk tanggal 8 sampai 15 April 2012 ini adalah sebesar 6%. Nah, kita diminta untuk yang pertama menghitung giro wajib minimum untuk DPK tanggal-tanggal tersebut di atas. Dan yang kedua, menghitung jasa giro yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Omega beserta jurnalnya. Dan yang ketiga, menghitung penalti yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Omega atas kekurangan GWM beserta jurnalnya. Nah, kita lihat bersama-sama di samping soal sudah tertera analisa yang pertama tentang perhitungan giro wajib minimum untuk tanggal 8 sampai 10 April 2012, yaitu 5% kita kalikan dengan 10 triliun didapatkan hasil 500 miliar. Lalu 1% kita kalikan dengan 10 triliun didapatkan hasil 100 miliar. Dan 1% kali 10 triliun lagi dan didapatkan hasil 100 miliar. Dan setelah kita akumulasikan, maka total giro wajib minimumnya sebesar 700 miliar.
Jadi, pemenuhan GWM ini untuk tanggal 8-10 April 2012 ada kelebihan nih teman-teman sebesar 200 miliar dan akan mendapatkan jasa giro GWM. Nah, perhitungannya jasa giro atas kewajiban pemelihara GWM ini untuk tanggal 8-10 April ini adalah 0,0175% kita kalikan dengan sisa kelebihan tadi yaitu 200 miliar. Dan didapatkan hasil sebesar 35 juta rupiah. Oke, jurnalnya yang harus dibuat pada tanggal 10 April itu ada giro Bank Indonesia di debit sebesar 35 juta dan pendapatan bunga jasa giro di kredit sebesar 35 juta. Ada perhitungan giro wajib minimum untuk tanggal 11 sampai 13 April 2012 adalah yang pertama 5% kita kalikan dengan 25 triliun didapatkan hasil 1.250 miliar. Yang kedua 2% kita kalikan dengan 25 triliun didapatkan hasil 500 miliar. Dan yang ketiga 2% kita kalikan lagi dengan 25 triliun hasilnya 500 miliar. Nah, jika kita akumulasikan semuanya, total giro wajib minimumnya sebesar 2.250 miliar. Nah, jadi pemenuhan giro wajib minimum untuk tanggal 11 sampai 13 April 2012 ini ada kekurangan nih sebesar 300 miliar dan akan mendapatkan denda atau sanksi kekurangan di giro wajib minimumnya. Nah, perhitungan kekurangan giro wajib minimumnya untuk tanggal 11 sampai 13 April 2012 adalah 300 miliar tadi kita kalikan dengan 1,25, kita kalikan dengan 6 dan dikali 3. Lalu kita bagi dengan 360 dikali 100. Hasil yang didapatkan sebesar 187 miliar 187.500.000 rupiah. Nah, jadi jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut. Pada April tanggal 13 tahun 2012, keterangannya yang pertama biaya lainnya penalti giro wajib minimum di debit sebesar 187.500.000 dan giro Bank Indonesia di kredit sebesar 187.500.000. Oke, selanjutnya ada perhitungan giro wajib minimum untuk tanggal 14 sampai 15 April 2012. Yang pertama, 5% kita kalikan dengan 40 triliun didapatkan hasil 2 triliun. Yang kedua, 2% kita kalikan dengan 40 triliun dan didapatkan hasil sebesar 800 miliar. Dan kita kalikan lagi 2% dikali dengan 40 triliun didapatkan hasil 800 miliar. Nah, jika diakumulasikan, total yang didapatkan sebesar 3 triliun 600 miliar. Nah, jadi pemenuhan GWM untuk tanggal 14 sampai 15 April 2012 ini ada kelebihan sebesar 150 miliar dan akan mendapatkan jasa giro GWM. Nah, perhitungan jasa giro atas kewajiban pemelihara GWM untuk tanggal 14 sampai 15 April ini adalah 0,0175% kita kalikan dengan 1.600 miliar, yaitu hasil akumulasi dari 800 miliar ditambah 800 miliar tadi. Jadi hasilnya adalah 280 juta. Lalu untuk jurnalnya pada 15 April 2012 giro Bank Indonesia didebit sebesar 460 juta, di mana dapatkan dari 460 juta ini didapatkan dari 280 juta dikalikan 2. Nah, yang akun kreditnya kita tulis pendapatan bunga jasa giro sebesar 460 juta. Jadi hasilnya balance. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video penjelasan tentang kas, giro Bank Indonesia, dan giro wajib minimum.
Dan apabila ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.